Ada prosesnya. Harus ada proses. Percaya proses ya. Percaya proses karena untuk sebelumnya waktu Sintayong itu kita sudah dapat On track. on track, tapi dirusakkan lagi. Iya. Dulu ada pemain seperti Firmanutina, ada yang pokoknya banyak. Nah, untuk urusan finansial dulu di Persib gimana Pak? Aman banget nggak dulu? Aman lah. Persib kan tim yang bisa dibilang sejauh ini sampai sekarang finansialnya tidak goyang. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang nggak Papi, selama Papi hampir 20 tahun nih main di Indonesia, Persib salah satu klub yang ya paling lancar dalam hal gaji atau bonus gitu. Gimana Papi? Bonus enggak sih. Lancar. Zaman saya ya. Iya, Untuk sekarang saya kurang tahu. Nggak tahu. Kalau zaman saya bonus ada. Bonus ada. Terus lumayan. Kalau masalah gaji lancar. Tapi kalau untuk membandingkan dengan tim-tim lain seperti Bayangkara. Wah, itu. Kalau Bayangkara bonusnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Dewa United tapi? Dewa United kan itu waktu di masih Liga 2 ya? Liga 2 kita naikin ke Liga 1. Dewa juga gaji lancar, bonus oke. Tapi kalau masalah mau dibilang bonus itu Bayangkara. Bayangkara ya. Nah terus kan Papi ini kan sebentar ya hitungannya di Persib. Kira-kira waktu itu ada kenapa nih sampai Papi akhirnya keluar dari Persib? Sebenarnya waktu saya keluar dari Persib itu awalnya semuanya oke ya. Tapi saya pernah alami cedera waktu kalau nggak salah ya. Siapa ya? Kalau nggak salah lawan Persija. Lawan Persija. Saya pernah alami cedera di situ. Ya dari situ pelatih merasa tidak sesuai harapan lagi dan apalagi Van Dijk perform banget ya. sudah datang dan posisi kita sama dan gaya bermain kita hampir sama. Tembok saat tembok. Jadi pelatih cari orang yang bisa jadi pivot di dekat si Van Dijk. Orang yang lebih lincah. Kan saya sama dengan Van Dijk hampir sama tipenya. Jadi ya apalagi di waktu itu Van Dijk lebih bersinar. Nah, top jadi skor Papi di musim itu. Harus demi tim lah harus memutuskan, harus ambil keputusan untuk seperti itulah. Makanya di situ juga saya punya kesempatan untuk gabung ke Sriwijaya. Jadi itu benar tukeran sama Hilton Papi? Enggak, bukan ditukar, tapi kebetulan aja Papi ya. keluar, Hilton keluar juga. Gitu aja. Jadi saya di situ kan sudah dikasih tahu kalau mau melepaskan saya. Jadi Sriwijaya komunikasi dengan agen saya mendengarkan itu. Kita dengar semua mau keluar ya. Iya. Bawa ke sini dong. Iya, kayak gitu jadinya. Bukannya bertukar. Nah, jadi, tapi kebetulan dulu kejadiannya pas aja jadi ketukaran. Karena kan memang banyak yang bilang saat itu memang Papi Jumafo ditukar sama Hilton. Karena kan Hilton juga sebelum itu juga pernah main di Persib kan, dan otomatis kan udah dicintai Boboto lah. Dan saat bersamaan juga kan memang Hilton lebih sering main di winger Papi ya. Jadi karakter bermainnya beda sama Papi kan. Di saat Persib kan juga sudah punya Van Dijk dan punya Hilton, jadi ya mungkin mereka manajemen mikirnya wah pas nih. Ya kan? Nah kan pas Papi main di Persib tuh sebenarnya ada banyak pemain timnas Indonesia saat itu Papi. Ada Firmanutina, ada Maman, terus juga ada Tonus Cipto kalau nggak salah ya. Nah, Atep juga ada ya kan, maksudnya mantan pemain timnas. Nah, kalau Papi menilai pemain ini itu seperti apa? Pokoknya di situ di Persib itu semua pemain waktu itu sangat profesional ya. Mereka memikirkan, sudah mulai memikirkan tim secara profesional, diri sendiri secara profesional. Dan di sisi manusia juga mereka
sangat luar biasa, terbuka, berkeluarga. Jadi di tim itu tidak ada masalah sama sekali atau yang komunikasi kita Jelek atau luar biasa, tidak ada. Pokoknya masing-masing kita bisa saling ngagain satu sama lain, kita bisa saling membantu, harmonis lah ya. harmonis. Ya. Jadi bagus, luar biasa. Saya masih ada banyak yang ingat. Saya ingat waktu di sana, apalagi sampai sekarang kalau kita ketemu itu. Dulu pas di Persib masih ingat nggak sih Papi siapa sih pemain yang paling ngerti ini? Maksudnya ngerti dalam arti tuh ngasih bola-bola ke Papi gitu. Entah Firman Utina atau siapa. Supardi sama Supardi ya? Supardi Sama Ridwan. Wah, Ridwan. Ridwan. Supardi sama Muhammad Ridwan sangat mengerti. Itu dua fullback Multi ya. mana ya? Iya. Lincah Multi banget ya. Papi mana lari. Nah ini soal tadi kan nyambung, Papi kan sempat ngomong Bayangkara juga. Terus tadi soal katanya dekat sama Boboto sampai sekarang. Iya. 2019 waktu itu pernah selebrasi di depan Viking. Itu kenapa tuh? Enggak. Selebrasi atau tidak bukan berarti kita tidak hargain. Iya, Tapi kita senang kita masih bisa bermain di depan orang yang masih. Kan aku selebrasi juga kan mereka tidak membuli saya. Iya, betul. Iya. Jadi selebrasi itu ya kita cuma ekspresi Kebahagiaan aja. kebahagiaan Nggak ada sendiri. maksud apa-apa. Bukan nggak ada masuk menjelek apa atau mencengek. Enggak. Kan mereka nggak ada masalah waktu itu. Iya, betul. Mereka justru apresiasi. Sumarfo masih tajam. Iya, tajam. Mantap memang. Masih kualitas ya. Iya. Itu umur 39 tahun. 39 sih. Nih Papi ini kan apa ya? Persib kan saat dibela Papi tuh setelah Papi pindah akhirnya ke Mitra Kukar di tahun 2014. Kan akhir Persib juara tuh ya di tahun itu, juara Liga Indonesia setelah 19 tahun absen. Nah, sekarang ini Persib bahkan dalam apa ya? Dalam posisi berpotensi untuk juara atau hat-trick juara Super League dalam 3 musim terakhir. Papi kebayang nggak sih akhirnya Persib tuh bisa benar-benar superior banget nih di Liga Indonesia gitu. Dari yang awalnya ya pernah 19 tahun absen, ya kan 19 tahun absen juara, terus juga sempat absen juga sekitar berapa 9 tahun ya. Akhirnya dari 2014 ke 2023 ya. Iya. Ya kan? Naik turun lah. Akhirnya sekarang superior banget nih. Papi sempat ngerasa ada ini nggak di pikiran? Ada di waktu yang salah. Bukan masalah waktu yang salah. Mungkin waktu saya waktu Persib untuk belajar supaya gimana besoknya bisa lebih baik. Persib mengalami kritis juara sebelumnya, tapi dari namanya tim besar, mereka bisa belajar dari kekalahan sebelumnya, dari kesalahan yang mereka melakukan sebelumnya. Nah, makanya sekarang mereka di posisi yang sekarang karena mereka banyak belajar, banyak korban. Sekarang ya waktunya itu menikmati. Waktunya memetik buah ya. Panen ya. Jadi ya mereka waktu yang kemarin kita tidak bisa bilang waktu yang mereka buang, enggak. Tapi waktunya untuk mungkin masih belajar, masih ada kesalahan yang sedikit-sedikit yang mereka perbaiki sampai sejauhnya mereka bisa seperti ini. Oke, ini soal proses. Nyambung dikit nih ke Timnas Indonesia. Kan kita selalu harus percaya proses. Sekarang kita kedatangan pelatih baru, John Herdman. Dan dalam waktu dekat ada FIFA Series, juga ada Piala AFF. Papi melihatnya seperti apa? Apakah di Piala AFF ini harus juara? Atau mungkin Piala AFF ini adalah sebuah pemanasan menuju Piala Asia? Karena kan jaraknya 6 bulan kan? Kalau harus juara enggak sih. Menurut saya, kalau nggak usah kita menuntut dia untuk juara. Kenapa? Karena kan dia bawa big team. Dan tim itu bukan dia harus bikin pilihan yang akan jadi sangat krusial. Dan dari pilihan itu kadang-kadang dia harus merubah. Kenapa? Karena mungkin pilihan sebelumnya belum cocok dengan
pilihan sekarang. Iya, itu cocok. Kan pelatih yang sebelumnya kan beda-beda karakter. Betul. Dia juga datang dengan karakter sendiri. Harapan saya dia bisa punya waktu untuk membangun timnas ini. Jangan kita menuntut dia untuk juara langsung. Dan harus ada prosesnya. Harus ada proses. Percaya proses ya. Percaya proses karena untuk sebelumnya waktu Sintayong itu kita sudah dapat On track. on track, tapi dirusakkan lagi. Dirusakkan lagi. Jadi harus kembali Kembali ke nol. dari nol lagi. Tapi menurut saya itu menurut saya kita harus kembali dari nol, kasih dia kesempatan. Nanti mungkin ke depannya kan kalau untuk AFF ini kan nggak terlalu signifikan. Tapi walaupun kita butuh itu untuk kepercayaan diri. Iya, betul. Untuk kedepannya Piala Asia. Ya, tapi jangan terlalu karena tidak mungkin dalam berapa bulan itu langsung naik gitu ya. naik nggak gini. Tapi kan fans timnas Indonesia tuh banyak yang instan pengen tapi. Maksudnya mereka tuh nggak, wah kemarin udah percaya proses lama sama Sintayong udah mau menuai hasil tapi diputus gitu. Nah sekarang gua nggak mau proses-proses lagi tapi kayak gitu gimana? Maunya langsung juara. Nah, sebelumnya ketika Sintayong datang kan dibawa masyarakat untuk percaya proses. Nah, dan proses sedang jalan. Yeah. Betul. Tiba-tiba diputus karena mau instan. Yeah. Nah, kenapa masyarakat minta instan? Karena prosesnya sudah jalan. Jadi masyarakat ingin yang baru datang itu melanjutkan yang ada. Yang ada. Nah, sekarang diputus. Tapi faktanya enggak lebih. Faktanya enggak. Jadi kalau misalnya kita bilang oke, sekarang kita mulai dari nol dengan proses yang sebelumnya, mungkin masyarakat bisa terima karena kan sudah putus. Nah, tapi yang masyarakat tidak sampai sekarang tidak mau terima, kenapa proses itu diputus? Iya sih. Itu yang masih teringat. Makanya siapapun yang datang sekarang masih aja bilang Sintayong dibandingin, masih dibandingin. Nah sekarang pengurus sepak bola kita ini harus kasih kesempatan yang waktu panjang ya, jangan nanti proses itu jalan terus diputus lagi. Itu akan tetap seperti gini-gini aja karena kebiasaan kita ini kalau udah jalan-jalan ya merasa oke, udah langsung mulai sesuka hati. Tapi ini kan di saat bersamaan juga ada banyak pemain asing nih di Liga Indonesia yang akhirnya dibantu klubnya nih untuk memproses naturalisasi menjadi WNI. Sebenarnya kan ini proses mungkin sama seperti Papi. Saat itu Papi dibantu oleh klub apa Papi? Enggak. Sendiri. Benar-benar ngajuin. Kan kalau yang sekarang kan ada Ciro Alves dan David da Silva kan itu mungkin ada bantuan dari Maluku United selaku klub mereka kan. Nah, tapi di saat bersamaan juga PSSI di era Erick Thohir nih, dia kurang kayak nggak support lah pemain keturunan, pemain naturalisasi yang diambil dari liga lokal. Nah, tapi kalau Papi ngelihat sendiri, kalau nanti memang Ciro Alves dan David da Silva resmi jadi WNI ini, mereka layak nggak sih main di timnas Papi dengan usia mereka sudah 37 tahun ini? Masalah layak apa tidak, bukan dari saya, saya yang memutuskan itu. Tapi semua pemain yang punya paspor Indonesia punya hak untuk main di timnas Indonesia. Kalau dipanggil pelatih yang ada di saat itu. Jadi kalau dibilang layak apa tidak, bukan dari kita. Jadi ya mereka anggap keputusan sendiri untuk jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau mereka bisa bantu timnas, kenapa enggak? Betul.
Kan mereka masih aktif. Kalau pelatih yang saat ini lihat ikutin Liga Indonesia, ini bisa dibantu. Kalau dipanggil ya kita dukung. Kita dukung. Bukannya itu bukan wewenang pengurus, kan dibilang pelatih, disuruh pelatih, oke kamu bebas pilih siapapun. Kecuali pengurus itu yang panggil pemain. Tapi kan ini ya berarti kan ada campur tangan dong. Iya Ya kan? kecuali ada campur tangan. Iya. Tapi kan ini seharusnya memang hak prerogatif pelatih, Bapak. Iya. Jadi pemilihan pemain memang ya itu haknya Haknya pelatih. pelatih. Iya, Mau manggil iya. siapapun pemain selama pemain Memanggil itu punya siapapun, paspor iya. Indonesia ya. Termasuk manggil kenapa papi. enggak? Iya. Dulu ada juga ada pemain yang seperti Fimanutina, ada yang pokoknya banyak.